Atau kayak mungkin ini kan rata nih, misalkan ini berapa cc ya? Dihitungnya dari cc ya? Betul. Bukan dari diameter ataupun bukan. Hitungnya dalam ukuran volume itu cc. Nah ini bisa nggak kayak misalkan kan aku kosong banget nih di bagian sini nih. Jadi bagian sini misalkan 200 cc, di bagian sini supaya agak lebih gede, biar lebih ada kayak cleavage, berarti cc-nya yang sebelahnya ini nih lebih besar. Ya, sebenarnya kalau untuk mendistribusi volume di dalam payudara itu sebenarnya nggak bisa. Tetap volumenya berdasarkan dari apa yang kita masukkan. Selebihnya nanti biasanya bentuknya akan mengikuti dari implan yang kita masukkan. Gitu. Jadi nggak bisa, saya pengen lebih besar di sebelah sini, sebenarnya nggak bisa begitu. Nah, kalau misalkan kita yang udah diimplan ini nih, itu akan berpengaruh nggak ke sensitivitasan nipple misalkan? Ya, setiap operasi breast augmentation itu atau pemasangan implan payudara ya pasti akan ada resiko-resiko seperti gangguan sensibilitas dari puting misalnya, ya, dimana terjadi apabila ada saraf-saraf yang kepotong. Ya. Itu berapa persen kemungkinan terjadi? Biasanya selama kita masukkan implan yang sesuai proporsi seperti saya bilang tadi, sesuai durasinya, tidak akan banyak saraf-saraf yang kepotong. Jadi kemungkinannya sangat kecil. Ya, kalau ngomongin persentase ya. Tentunya kalau pasien-pasien yang sebenarnya bisa pasang lebih dari dimensinya. Kadang-kadang ada pasien, dok, saya pengen yang besar sekali seperti artis siapa misalnya. Nah, sebenarnya bisa, tapi tetap harus pasien itu tetap harus mengerti kalau resiko-resikonya ada. Berarti ya nggak boleh dipaksain lah ya intinya. Memang ya. Kita tidak pernah menyarankan untuk memaksakan ukuran lebih dari durasi. Nah, kalau misalkan sudah diimplan, misalkan kita punya anak, apakah masih bisa menyusui, dok? Ya, biasanya dengan teknik operasi sekarang, di mana kita tidak terlalu banyak memberikan cedera terhadap kelenjar payudara yang produksi ASI, biasanya pada saat menyusui pasien tetap bisa menyusui, ya. Tetap bisa menyusui ya. Jadi menyusuinya nanti tetap akan dipengaruhi oleh hormonal, dipengaruhi oleh seberapa banyaknya air susu yang bisa diproduksi, dietnya gimana, diet untuk ASINya banyak gimana, tetap dipengaruhi itu. Pokoknya tetap setelah breast implant bisa ya menyusui ya. Betul, harusnya tetap bisa. Tapi setelah misalkan saya mau punya anak nih, terus tiba-tiba punya anak mau menyusui, itu kan pasti ukuran payudara berubah. Nah itu akan berpengaruh nggak dengan si implannya ini? Tentunya akan memberikan pengaruh. Jadi begini, seiring bertambahnya umur atau pada saat menyusui itu, tentunya pasti payudara pada wanita rata-rata akan mengalami penurunan. Maksudnya dia elastisitasnya jadi berkurang, kemudian bentuknya agak jatuh. Iya, biasanya kan habis menyusui jatuh. Betul begitu. Itu akan terjadi mau ada implan mau tidak ada implan. Kalau ada implan biasanya akan ada sedikit beban tambahan yang kadang-kadang membuat payudaranya sedikit lebih turun. Gitu. Tapi berarti habis itu harus dinaikin lagi dong? Bisa kita lakukan mastopeksi ya untuk mengembalikan mastopeksi untuk mengembalikan payudara ke posisi yang sebelumnya. Yang dari udah jatuh ditarik lagi. Betul. Tergantung nanti derajat ptosisnya. Ptosis itu apa? Ptosis itu derajat jatuhnya payudara. Jadi dari derajat 1 sampai derajat 4. Derajat 1 paling ringan, derajat 4 paling berat. Yang kayak papaya ke bawah, di bawahnya itu yang paling berat. Kalau misalnya derajat 1, derajat 2 aja, kadang-kadang kita ganti implannya, kita berikan volume yang lebih banyak, dia sudah terkoreksi sendiri. Tapi kalau yang puting yang udah sampai menuju ke bawah, di kepala itu biasanya nggak cukup dengan penambahan implan. Biasanya kita harus kembalikan posisi nipplenya ke center. Harus tarik kulit juga ya. Harus ada kulitnya yang dibuang. Gitu. Berarti mirip seperti kayak tummy tuck ya, ditarik gitu. Ya, prinsipnya mirip seperti itu, di mana kulit yang berlebihannya kita buang. Nah, terus metode-metode apa nih yang kayak waktu itu dokter jelasin dimasukin breast implannya itu tuh dari mana, pemotongannya itu dari mana, antara ada yang dari ketiak kan katanya, terus ada yang dari mana.
Itu gimana? Memasukkan payudara, aksesnya ada, sejauh ini ada 3 akses yang bisa dilakukannya, tapi ada akses lain juga ada. Oh, ada lagi. Tapi yang paling populer yang 3 akses ini. Satu dari inframammary fold, ya dari lipatan payudara bagian bawah. Oh, dari underboobs. Kemudian satu lagi dari areola. Ya, jadi itu dari setengah lingkaran dari areola itu. Kemudian satu lagi dari ketiak. Nah, masing-masing bagus, masing-masing punya keuntungan dan kerugian sendiri-sendiri. Ya. Apa namanya, rata-rata yang sekarang bedah plastik kerjakan adalah yang di under payudara, di bawah payudara, ya, karena secara teknis lebih gampang, komplikasi lebih rendah. Kemudian juga untuk nanti kedepannya apabila mau ganti implan juga sayatannya dari bawah juga cukup mudah. Dan itu sayatannya besar banget nggak, Dok? Enggak ya? Sayatan biasanya kita mengikuti dari implannya. Apabila implannya kecil, sayatannya kita bisa kecil, bisa sekitar 3 cm. Oh, cuma paling besar 3 cm? Biasanya paling kecil 3 cm. Oh, paling kecil 3 cm. Kalau implannya makin besar bisa sampai 4 cm, 5 cm. Nanti disesuaikan dengan implan yang kira-kira diinginkan. Tapi nggak akan sampai yang kayak sampai seluruh payudara, seluruh bawah payudara ini kan? Nggak sampai segitu. Oke. Dan itu nanti bekasnya akan kelihatan banget atau enggak? Secara itu operasi besar? Ya, pada operasi pada umumnya pasti awalnya bekasnya akan kelihatan. Ya, tapi nanti dengan perawatan luka yang baik, makin lama akan makin sama. Ya. Perlu diperhatikan juga pada pasien-pasien yang memang dia ada riwayat keloid sebelumnya. Oh, kalau keloid ya. Kalau ada riwayat keloid, memang nantinya pada saat kontrolnya mungkin perlu tindakan-tindakan tambahan untuk mencegah dia terjadinya keloid. Oke. Terus berapa lama pengerjaan breast implant ini? Kalau pengerjaan sendiri sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Untuk healing prosesnya? Untuk healing prosesnya, jadi kalau healing dari lukanya sendiri, ya biasanya kita akan cabut jahitannya pada hari ke-14. Ya. 2 minggu ya. Kemudian kita pantau bengkaknya. Yang terjadi setelah pemasangan implan itu adalah 1 bengkak. 2 bengkaknya itu di mana aja? Bengkaknya di payudara. Bengkaknya bukan tambah besar sekali enggak, tapi bengkaknya dia keras. Keras itu rasanya, jadi belum natural. Ya. Sama kayak kita operasi hidung, kita operasi dagu dan semuanya pasti ada bengkaknya dulu. Nah, kalau dagu bengkaknya sedikit, kalau breast kan bengkaknya agak besar ya. Jadi nanti kulitnya akan mengkilap dan sebagainya, itu wajar. Bengkaknya itu makin lama pasti akan surut. Ya. Nah, 2-3 minggu pertama lah yang paling bengkak, nanti lama-lama akan surut. Ya. Nanti lama-lama kalau udah diraba lama-lama makin akan natural. Terus perawatan after operasinya itu gimana? Perawatan operasi yang sudah pasti kita harus perhatikan adalah satu bulan memakai garment. Garment yang seperti korset ya, seperti bra gitu. Tujuannya adalah untuk mencegah goncangan berlebihan pada payudara. Jadi harusnya kencang justru. Kencang sekali enggak, longgar sekali juga jangan. Jadi yang pas aja untuk menahan. Tapi nggak bisa pakai bra biasa ya? Kalau bra yang berkawat itu tidak dianjurkan. Tapi kalau bra yang tidak berkawat kayak miniset gitu masih bisa. Masih bisa. Tapi kita anjurkan yang garment karena garment memberikan tekanan yang merata ke seluruh bagian payudara. Kenapa kita tidak menganjurkan pemakaian bra yang kawat? Karena bra kawat biasanya memberikan tekanan yang berlebih pada satu bagian aja, terutama bagian bawah. Iya, benar-benar. Bahkan sampai nyeplak biasa orang pakai. Itu yang kita hindarkan. Ya. Nah, apa namanya? 1 bulan pakai korset, kemudian nanti cabut jahitan kira-kira hari ke-14. Selebihnya kita pantau bekaknya aja. Terus untuk perawatan yang kedua kayak untuk maintenance-nya itu tuh kita harus jaga apa aja nih? Untuk maintenance sebenarnya nggak ada pantangan makanan seperti itu, nggak ada pantangan makanan. Cuma memang sebelum tindakan operasi harus obat-obat pengencer darah harus di stop dulu. Minum herbal dan sebagainya yang bisa mengencerkan darah itu juga harus di stop dulu. Ya, jadi setelah operasi beberapa minggu kemudian baru boleh dilanjutkan lagi. Nggak boleh olahraga berat itu? Nah, biasanya 1 bulan sudah tentu tidak nyaman untuk olahraga. Tapi kalau udah nyaman boleh? Kalau sudah nyaman boleh. Ya, tapi biasanya sih 1 bulan itu dia tidak akan terasa nyaman untuk olahraga karena pasti masih kurang, nyerinya masih ada. Pokoknya selama nyerinya udah hilang udah nggak apa-apa ya. Betul.
itu nggak akan pengaruh apapun ke ini ya? Iya, biasanya tidak memberikan pengaruh banget. Kan ada beberapa contoh nih dok nih ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali nih. Ini mereknya berbeda-beda ya, jadi bisa dirasakan sendiri mana yang kira-kira yang cocok kelembutannya. Ya, karena ada merek-merek tertentu yang mungkin agak sedikit lebih keras. Ya. Saya juga nggak bisa bilang mereknya apa karena nggak enak juga. Oh oke. Pokoknya ya tinggal tergantung kita maunya yang sekeras apa dan selembut apa ya. Nah, setelah ini kita nanti ukur dimensi garasinya berapa, kemudian nanti pasang sizer kira-kira ukuran berapa yang diinginkan. Hasilnya begitu. Oke dok, berarti ya cukup sih pertanyaan dari aku sih ya. Berarti nanti kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, nanti aku follow up lagi ya. Thank you banget ya dok ya. Terima kasih banyak ya. Oke guys, jadi ini semua adalah Q&A mengenai breast augmentation di Promac Clinic. Atau jika kalian masih punya pertanyaan mengenai breast augmentation, kalian bisa komen di comment section di bawah ini. Atau buat kalian yang masih penasaran mengenai breast augmentation, kalian bisa cek Instagram aku di bawah ini. Semua highlight dan vlog mengenai breast augmentation lengkap semua di highlight aku, jangan lupa dicek. Atau kalian bisa langsung cek di Instagramnya Promac Clinic di bawah ini. Jangan lupa di follow ya. Dan I hope kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk nonton sesi kedua dan sesi ketiganya. I'll see you guys on my next video. Bye!